terkadang memang banyak hanya sekedar masalah furu'iyah tadi tukaran ya. Yang satu kunut, yang satu ndak kunut tadi tukaran. Yang satu tahlilan, satu ndak mau tahlilan tadi tukaran. Sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Yang pengen kunut terserah, yang pengen ndak kunut terserah. Yang pengen tahlilan silakan hadir, yang pengen ndak tahlilan sudah terserah. Yang penting jangan. Melanjutkan video saya sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan diskusi saya dengan Ustadz Amarik Muslim, yaitu tentang kemarin sempat berhenti di masalah ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Itu apa yang dinamakan ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat? Saya awali tentang pembahasan ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang zahirnya ini kurang jelas. Maksudnya apa kurang jelas? Maknanya ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, makna zahirnya ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kurang sinkron. Contohnya seperti apa? Contohnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah punya tangan? Apakah tangan Allah sama seperti tangan kita? Tentunya tidak. Makanya ulama ini terbagi menjadi dua ya. Ulama lurus, saya mengatakan ulama yang lurus, ahli sunnah wal jamaah terbagi menjadi dua. Ada yang ahli tafwid, ada yang ahli takwil. Ahli tafwid ini menyerahkan semuanya kepada Allah, wallahu a'lam bimaknahu, wallahu a'lam bimaknahu. Berarti mengikuti konteks yang sudah ada tapi gak berani untuk berkomentar sudah. Tapi kalau yang ahli takwil ini mentakwilkan tentunya dengan kaedah-kaedah tafsir dan Al-Qur'an ya. Apa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yat ini tangan. Enggak mungkin Allah punya tangan, laisa kamitslihi syai'un. Makanya ditafsirkan menjadi kekuasaan Allah di atas segalanya. Berarti lafaz yadun yang harusnya tangan artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah. Yang kedua ayat muhkamat itu ayat apa? Ayat muhkamat itu ayat yang lawannya mutasyabihat. Sudah tidak perlu ada pembahasan panjang dalam ayat muhkamat, itu sudah jelas. Yang perlu diperbincangkan adalah ayat mutasyabihat, karena banyak ulama-ulama yang kurang lurus ya, saya tidak mengatakan melenceng, tapi kurang lurus menafsirkan bahwasanya Allah punya tangan dan tangan Allah sama seperti tangan manusia, dan pemahaman seperti ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali bagi akidah kita sebagai orang Islam. Berarti dari penjelasan Ustadz itu tadi penting sekali menafsiri Al-Quran menurut tafsir yang sudah disampaikan oleh para ulama. Bukan menafsiri Al-Quran memakai otaknya sendiri. Seperti itu tadi ya? Bisa saja memakai otaknya sendiri, hanya saja dia harus butuh mendalami metodologi penafsiran, kaidah tafsir. Boleh saja, terserah. Mungkin saja berkat kerja kerasnya dia menemukan tafsir baru ya kan. Tafsir kontemporer sekarang juga sudah banyak berkeluarannya. Tafsir ulama zaman kontemporer. Nah, ini kalau mau menafsirkan juga harus belajar dulu metodologinya, tidak asal menafsirkan. Jadi menafsiri sendiri tidak masalah, yang terpenting ikuti metodologi koridor yang sudah ditentukan oleh ulama ahli tafsir. Seperti itu saja. Yang selanjutnya pertanyaan saya yaitu terkait dengan persatuan umat Islam ini, Ustaz. Umat Islam zaman sekarang ini mudah terpecah belah karena beda sedikit, mau berantem, beda pilihan presiden dan lain sebagainya, mau berantem. Ini bagaimana solusinya menurut pandangan Ustadz ini? Solusi persatuan umat Islam itu dari kacamata seorang Ustadz Amarik. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Berpegang teguh pada wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Harus bersatu memang ya. Terkadang memang banyak hanya sekedar masalah furu'iyah tadi tukaran ya.
Yang satu kunut, yang satu ndak kunut dadi tukaran. Yang satu tahlilan, satu ndak mau tahlilan dadi tukaran. Sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Yang pengen kunut terserah, yang pengen ndak kunut terserah. Yang pengen tahlilan silakan hadir, yang pengen ndak tahlilan sudah terserah. Yang penting jangan berantem, sudah. Itu cuma masalah furu'iyah. Terkadang masalah furu'iyah itu yang menyebabkan kita menjadi terpecah belah dan dimanfaatkan oleh orang luar, pihak ketiga yang mereka adalah musuh-musuh Islam. kita sendiri. Mungkin untuk terakhir silakan Ustadz memberi sedikit kesimpulan dari perbincangan kita dari awal. Kesimpulannya adalah bagaimana cara kita memilih ulama yang lurus ya sebagai pedoman torekot kita. Ulama tentunya yang ajarannya lurus, tidak melenceng, tidak sampai melenceng dari Al-Quran. Nah, ini banyak ya, karena zaman sekarang banyak hanya bermodalkan medsos yang mencetuskan bahwasanya dirinya adalah seorang ulama. Kapan mondoknya, kapan belajarnya, hanya sebatas YouTube, sebatas Google, dia mencetuskan bahwasanya dirinya adalah seorang ulama. Lah ini ulama-ulama yang ini yang ya saya mengatakan bahwasanya medsos ini bukan buruk, medsos ini juga adalah hal yang baik juga, ada baiknya juga. Karena apa? Dengan medsos ini seorang ulama yang lurus juga bisa menyebarluaskan ajarannya gitu. Jadi pandai-pandailah kita yang hidup di zaman sekarang ini untuk mencari guru. Berarti kesimpulannya hendaknya kita lebih selektif lagi di dalam memilih guru, memilih syekh. Ada suatu makalah man ta'allama al-ilma bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Orang yang mencari ilmu tanpa seorang guru, maka gurunya adalah setan. Mungkin cukup sekian dari perbincangan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Dan terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.